Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami yakni kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mengenai pajak penghasilan umum. Perkenalkan, saya Mea Acha Vedani dengan NIM 2117051023. Baik, langsung saja. Yang pertama ada wajib pajak. Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dalam pengelompokan wajib pajak dibagi menjadi dua kelompok umum, yaitu wajib pajak orang pribadi atau WPUP dan wajib pajak badan atau WPB. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi atau WPUP. Berdasarkan tempat tinggalnya, wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH Nomor 36 Tahun 2008, WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya ada WPOP sebagai subjek pajak luar negeri. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH Nomor 36 Tahun 2008, WPOP sebagai subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia tetapi tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap. Nah, sedangkan berdasarkan status hubungannya, wajib pajak orang pribadi ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama ada orang pribadi atau induk, ditujukan untuk wajib pajak yang belum menikah atau seorang suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua ada hidup berpisah, wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena sudah hidup berpisah sesuai keputusan hakim. Kemudian ada pisah harta, yakni suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis sesuai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Kemudian ada memilih terpisah, yakni wanita kawin selain yang termasuk dalam kategori hidup berpisah dan pisah harta. Kemudian yang terakhir ada warisan belum terbagi, yakni ditujukan kepada pengganti bagi mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang selanjutnya wajib pajak badan atau WPB. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Nah, adapun wajib pajak badan ini meliputi yang pertama perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, persekutuan, perkumpulan, organisasi, lembaga, bentuk badan lain, dan kemudian ada bentuk usaha tetap dan lain sebagainya. Selanjutnya ada subjek pajak. Secara sederhana, pengertian subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, istilah ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Menurut undang-undang tersebut, subjek pada pajak terdiri dari yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga badan, dan yang terakhir ada bentuk usaha tetap atau BUT. Keempat macam subjek yang telah saya sebutkan tadi punya pengertian sendiri sesuai dua kategori utama, yakni pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri. Sesuai dengan namanya, contoh subjek yang wajib membayar pajak dalam negeri ditentukan atas aktivitas yang berlangsung selama berada dalam wilayah Indonesia.
Ada beberapa kategori pembagian pada subjek yang ditetapkan, yaitu yang pertama, orang pribadi, yakni bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berada dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia dalam suatu tahun pajak. Kemudian yang kedua ada badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu yang berasal dari badan pemerintah. Kriteria badan yang dimaksud adalah yakni pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Kemudian pendapatan dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pembukuannya diawasi aparat pengawasan fungsional negara. Kemudian yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah segala individu atau badan yang ditetapkan berdasarkan aktivitas di luar Indonesia. Yang pertama ada orang pribadi, yakni tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian yang kedua, badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan badan usaha tetap itu sendiri adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bergerak dalam beberapa bidang. Contohnya seperti pabrik, bengkel, gudang, ruang promosi, proyek konstruksi, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, dan jenis subjek ini mendapatkan perlakuan atas pajak yang sama dengan subjek pajak berbentuk badan. Namun, bukan berarti seluruh bentuk perorangan dan badan yang telah disebutkan tadi menjadi komponen subjek pajak. Ada beberapa pengecualian bentuk yang juga diatur dalam undang-undang terkait, di antaranya seperti kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, pejabat dari negara asing dan orang yang membantu mereka atau bukan warga Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaan tersebut, mendapat timbal balik dari negara yang bersangkutan, kerja dan tinggal di tempat yang sama dengan pejabat tersebut. Kemudian organisasi internasional dengan syarat memiliki anggota warga Indonesia tidak menjalankan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota dan ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, pejabat perwakilan organisasi internasional, bukan warga Indonesia, tetapi juga tidak menjalankan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan lain dari Indonesia. Kemudian ada objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, penghasilan karena pekerjaan atau jasa, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan lainnya, terkecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian ada hadiah undian, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan hadiah penghargaan. Kemudian ada laba usaha, keuntungan penjualan atau keuntungan dari pengalihan harta, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian ada keuntungan yang diperoleh karena adanya pengalihan harta kepada para pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Kemudian ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian ada dividen, termasuk yang diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU atau sisa hasil usaha koperasi. Kemudian ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Dan ada sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Natalia Inten Pratiwi dengan NIM 21170511021. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dasar pengenaan pajak. Sebelumnya, apa sih itu dasar pengenaan pajak? Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, ataupun nilai lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak terutang. Adapun jenis-jenis dasar pengenaan pajak ada dua. Yang pertama dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP-PPH. Yang kedua ada dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP-PPN.
Di dalam dasar pengenaan pajak penghasilan pun di dalamnya ada beberapa bagian, di antaranya DPP PPh pasal 21, DPP PPh pasal 22, DPP PPh pasal 23, dan DPP PPh pasal 15. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21. Nah, di mana dalam DPP PPh pasal 21 ini, jika objek pajak yang dipotong adalah pegawai tetap, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP. Nah, di mana PKP ini dapat dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebanyak 5% dari penghasilan bruto, namun dengan nominal maksimal 500.000 sebulan atau 6 juta per tahun. Kemudian dikurangi lagi dengan iuran terkait gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian jika objek pajak yang dipotong adalah penerima pensiun berkala, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP, di mana PKP ini bisa dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nominal maksimal 200.000, kemudian dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian yang selanjutnya, jika objek pajak yang dipotong adalah pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi 2.025.000, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP, yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian jika objek pajak yang dipotong adalah pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, ataupun upah borongan dengan penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 2.025.000, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP, di mana PKP dapat dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi dengan 200.000. Nah, kemudian jika objek pajak yang dipotong adalah pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, ataupun borongan dengan penghasilan kumulatif sebulan lebih dari 2.025.000, namun kurang dari 7 juta, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP, di mana PKP tersebut dapat dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP sebenarnya atau penghasilan tidak kena pajak sebenarnya. Kemudian jika objek pajak yang dipotong adalah pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, atau borongan dengan penghasilan kumulatif dalam sebulan melebihi 7 juta, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP, di mana PKP dapat dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, jika objek pajak yang dipotong adalah bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP, di mana PKP ini dapat dihitung dengan 50% dari penghasilan bruto kemudian dikurangi PTKP per bulan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu apabila objek pajak yang dipotong adalah bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan, maka dasar pengenaan pajaknya adalah PKP, di mana PKP tersebut dapat dihitung dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto. Nah, selain dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21, ada pula dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP PPh pasal 22, pasal 23, serta pasal 15. Nah, untuk DPP PPh pasal 22, yang menjadi dasar pengenaan yaitu nilai impor, nilai ekspor, dan harga jual lelang serta harga pembelian. Kemudian untuk dasar pengenaan pajak pasal 23, dasar pengenaan pajak pasal 23 yaitu nilai atas imbalan sehubungan dengan penyerahan jasa selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21 yang biasanya sehubungan dengan penyerahan jasa teknik, konstruksi, manajemen, dan lain sebagainya. Nah, untuk DPP PPh pasal 15, dasar pengenaannya yaitu adalah norma perhitungan khusus
penghasilan neto yaitu 4% dari peredaran bruto. Nah, selain dasar pengenaan pajak penghasilan, seperti yang saya sudah sebutkan di awal, bahwa ada jenis yang kedua yaitu dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. Nah, ada pula jenis-jenis dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam penghitungan pajak terutang PPN, di antaranya yang pertama, DPP harga jual, DPP penggantian, DPP nilai impor, serta DPP nilai lain. Baik yang pertama yaitu DPP harga jual, di mana harga jual merupakan seluruh nilai uang atau biaya yang diminta oleh penjual akibat dari penyerapan barang kena pajak. Yang kedua yaitu DPP penggantian, di mana nilai penggantian merupakan nilai yang diminta oleh pemberi jasa dikarenakan atau diakibatkan dari penyerapan jasa kena pajak. Yang ketiga yaitu DPP nilai ekspor, di mana nilai ekspor merupakan seluruh nilai uang atau seluruh biaya yang diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir adalah DPP nilai lain, di mana nilai lain menjadi suatu nilai yang akan dipakai sebagai DPP untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dalam dasar pengenaan pajak nilai lain ini, jika jenis penyerahannya merupakan pemakaian sendiri barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, maka dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual atau harga penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor. Kemudian jika jenis penyerahannya merupakan penyerahan produk hasil tembakau, maka dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual eceran. Kemudian jika jenis penyerahannya merupakan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuannya tidak untuk diperjualbelikan ataupun yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan, maka dasar pengenaan pajaknya adalah harga pasar wajar. Kemudian yang selanjutnya, jika jenis penyerahannya merupakan penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya, ataupun penyerahan barang kena pajak antar cabang, maka dasar pengenaan pajaknya adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Kemudian jika jenis penyerahannya merupakan penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara, maka dasar pengenaan pajaknya adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kemudian jika jenis penyerahannya merupakan penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang, maka dasar pengenaan pajaknya adalah harga lelang tersebut. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai subpokok bahasan dasar pengenaan pajak dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Komeng Ratna Dewi dengan NIM 2117051022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak penghasilan. Jadi setiap jenis pajak penghasilan itu ditetapkan besar tarif pajak yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi di sini terdapat beberapa tarif pajak penghasilan. Yang pertama yaitu tarif pajak penghasilan untuk PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 ini berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 32 garing PJ garing 2015 yang memiliki NPWP dan juga yang tidak memiliki NPWP. Jadi untuk yang memiliki NPWP, wajib pajak ini dibedakan berdasarkan lapisan kena pajak. Di sini terdapat lapisan kena pajak mulai dari 0 sampai 50 juta itu dikenai tarif pajak sebesar 5%. Untuk lapisan penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta sampai 250 juta itu dikenai tarif pajak 15%. Untuk lapisan penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta sampai 500 juta ini dikenai tarif pajak 25%. Dan untuk lapisan penghasilan kena pajak lebih dari 500 juta itu dikenai tarif pajak sebesar 30%. Itu untuk PPh pasal 21 untuk wajib pajak yang memiliki NPWP. Berbeda dengan yang tidak memiliki NPWP. Jadi
Ketika wajib pajak yang menerima penghasilan namun tidak memiliki NPWP, ini maka tarif pajak penghasilannya itu dikenai 20% lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 22. Jadi tarif PPh pasal 22 ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada atas impor. Jadi bagi yang menggunakan angka pengenal importir atau API dikenai 2,5% dikalikan dengan nilai impor. Untuk bagi non API itu dikenai 7,5% dikalikan dengan nilai impor. Dan bagi yang tidak dikuasai itu juga dikenai 7,5% dikalikan harga jual lelang. Yang selanjutnya yaitu atas pembelian barang. Jadi pembelian barang ini bisa dilakukan oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD. Yaitu dikenai tarif sebesar 1,5% dikalikan harga pembelian. Ini tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang selanjutnya yaitu atas penjualan hasil produksi. Jadi penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada kertas dikenai 0,1% dikali DPP BPN dan ini tidak final. Yang kedua yaitu semen dengan tarif 0,25% dikalikan DPP BPN dan ini juga bersifat tidak final. Yang selanjutnya yaitu ada baja dengan tarif 0,3% dikalikan DPP PPN dan juga tidak final. Dan yang terakhir yaitu otomotif dengan tarif 0,45% dikali DPP PPN dan ini juga termasuk tidak final. Yang selanjutnya di sini ada atas penjualan hasil produksi. Jadi penjelasan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final. Sedangkan untuk selain penyalur dan agen ini bersifat tidak final. Dan yang terakhir, yang selanjutnya yaitu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri. Jadi pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pengumpulan itu ditetapkan dengan tarif 0,25% dikalikan harga pembelian dan ini tidak termasuk PPN. Yang selanjutnya yaitu atas impor kedai gandum, tepung terigu oleh importir. Jadi impor beberapa komoditas tersebut bagi importir yang menggunakan API dikenakan tarif sebesar 0,5% dikalikan dengan nilai impor. Lalu yang selanjutnya di sini ada atas penjualan ya. Jadi di sini terdapat beberapa barang yang dikenai pajak atau tarif, yaitu untuk pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Lalu ada kapal pesiar yang harga jualnya itu lebih dari 10 miliar. Lalu ada rumah beserta tanah dengan harga jual atau harga pengalihannya itu lebih dari 10 miliar dengan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Lalu ada apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Dan ada kendaraan bermotor roda 4 yang pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility, vehicle, multipurpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Itu dikenai pajak atau tarif pajak sebesar 5% dari harga jual, itu tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, nilai impor adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk atau cost insurance and freight ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Jadi besarnya tarif pungutan itu sebagaimana yang dimaksud di atas itu diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP dan lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
dan ketentuan ini berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final. Tarif yang selanjutnya yaitu ada tarif PPh pasal 23. Jadi PPh pasal 23 ini ditetapkan sebesar 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan juga penghargaan. 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya, 100% untuk 2 kali lipat tarif pajak PPh pasal 23 jika tidak memiliki NPWP, dan pengenaan tarif PPh pasal 23 mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tidak memiliki NPWP. Maka besar NPWP yang terjadi itu 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat. Ini adalah jumlah bruto sebelum pajak pertambahan nilai. Lalu ada tarif khusus untuk PPh pasal 23. Nah, pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yaitu 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan. Lalu ada 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termasuk BUT internasional. Lalu 15% dari DPP jika penerima hadiah bukan sebuah organisasi dan termasuk BUT. Hadiah lainnya dan penghargaan termasuk penghargaan karir dan dikenakan tarif yang sama seperti tarif yang berlaku menurut PPh pasal 21. Yang selanjutnya yaitu tarif PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, jadi PPh pasal 4 ayat 2 ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau lainnya yang telah ditentukan pada objek-objek PPh pasal 4 ayat 2, dan diantaranya itu ada 20% untuk penghasilan dari deposito, tabungan, dan juga diskonto, surat berharga Indonesia. Lalu ada 5% sampai 15% untuk penghasilan dari bunga obligasi. Lalu ada 0 sampai 10% untuk penghasilan dari simpanan koperasi, dan 0,1% untuk penghasilan atas penjualan saham. Yang selanjutnya di sini ada tarif PPh final PP 23/2018. Dasar tarif PPh final untuk UKM berdasarkan PP nomor 23/2018 ini ditetapkan sebesar 0,5% dari penghasilan atau total omset penjualan atau peredaran bruto per bulan. Nah, pembayaran PPh pasal PPh final PP 23/2018 ini dibayarkan pada tanggal 10 di setiap bulannya. Yang selanjutnya itu ada tarif PPh pasal 15. Ada beberapa. Yang pertama itu atas charter penerbangan dalam negeri. Nah, PPh pasal 15 itu terdapat PPh terutang dikenai 30% dikalikan dengan norma perhitungan penghasilan itu atau NTPN. Dan selanjutnya NTPN ini dicari dengan cara 6% dikali dengan peredaran bruto. Tarif efektif PPh terutang itu 1,8% dikali peredaran bruto. Jadi 1,8% ini berasal dari 60% dikalikan dengan 30%. Nah, pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT tahunan PPh atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang selanjutnya itu atas pelayaran dalam negeri. Jadi untuk pelayanan dalam negeri ini terdapat PPh terutang yang dikenai 30% dari NTPN. Jadi NTPN ini berasal dari 4% dikalikan dengan peredaran bruto. Tarif efektif terutang itu 30% dikalikan dengan 4%. Lalu peredaran brutonya itu 1,2% dikali peredaran bruto yang bersifat final. Yang selanjutnya itu atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri itu ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri itu dikenai 2,6% dari peredaran bruto yang bersifat final. Yang selanjutnya itu atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Penghasilan neto itu dikenai 1% dari nilai ekspor bruto.
pajak penghasilan terutang itu dikenai 0,44% dari nilai ekspor bruto yang bersifat final. Khusus untuk negara mitra P3B yaitu dikenai tarif pajak terutang sesuai tarif BPT atau Branch Profit Tax dari suatu BUT tersebut. Dan yang terakhir yaitu kegiatan usaha jasa maklot internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Ini dikenai penghasilan itu sebesar 7% dari seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk pemakaian bahan baku. PPh terutang sebesar 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang yang tidak termasuk pemakaian bahan baku. Lalu ketentuan tarif normal sebesar 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian terutang transfer dengan DJP. Yang selanjutnya itu tarif PPh pasal 19. Nah, atas selisih lebih penilaian kembali terhadap aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh bersifat final itu sebesar 10%. Dan perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh yang terutang sebagaimana yang termaksud dalam pasal 5 dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran itu paling lama 12 bulan sesuai dengan ketentuan. Lalu yang selanjutnya di sini ada tarif PPh pasal 24. Nah, karena PPh pasal 24 ini merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya digunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, yakni tarif pajak progresif. Dan untuk selanjutnya itu tarif PPh pasal 25. Tarif jenis PPh pasal 25 ini wajib pajak orang pribadi, pengusaha atau badan tertentu dikenai 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Nah, pajak ini bersifat final sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun. Yang selanjutnya yaitu tarif untuk PPh pasal 26 ini adalah 20%. Tapi jika mengikuti perjanjian pajak atau tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif pajak ini bisa berubah dan ada ketentuan yang berlaku. Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 26 ini juga didasarkan dari DPP atau jumlah bruto penghasilan, yaitu ada beberapa. Di sini yang pertama yaitu tarif PPh pasal 21 sebesar 20 secara final dari jumlah bruto. Itu dikenakan kepada dividen, bunga, royalti, sewa, dan pendapatan lain. Lalu ada hadiah, pensiun, perolehan keuntungan dari penghapusan utang, dan lain sebagainya. Lalu ada tarif PPh pasal 26 sebesar 20% bersifat final dari perkiraan penghasilan neto. Lalu yang selanjutnya ada tarif PPh pasal 26 sebesar 20% final dari laba bersih penjualan atau penghasilan saham perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tarif pajak PPh pasal 26 sebesar 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tarif PPh pasal 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%. Nah, tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak dengan Indonesia yang dikenal sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai tarif pajak penghasilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Diah Ayu Prastiah Ningsih dengan NIM 21170511024. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dari pajak penghasilan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 21. Di sini saya telah mencantumkan soal yaitu Pak Keli, seorang lajang yang melamar kerja di PT AAA. Dia mengajukan gaji sebesar 10 juta net atau 10 juta bersih dan perusahaan menyetujuinya. Sehingga potongan PPh 21 yang dikenakan pada Pak Keli dari penghitungan jumlah gaji tersebut adalah di luar dari jumlah nominal 10 juta itu. Artinya, PPh 21 dari perhitungan nilai gaji 10 juta ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan Pak Keli. Nah, untuk mengetahui berapa besar PPh 21 yang dikenakan, maka di sini saya sudah mencantumkan
cara perhitungannya, yaitu gaji pokok setahun sama dengan 10 juta dikalikan 12 bulan. 10 juta ini merupakan gaji Pak Kli selama 1 bulan. Karena setahun maka dikalikan 12 bulan, yaitu hasilnya 120 juta. Kemudian ada biaya jabatan setahun sama dengan 5% dikalikan 10 juta sama dengan 500.000. Itu per bulannya. Mengapa 5%? Karena ada ketentuan biaya jabatan maksimal 5% sebulan. Nah, karena di sini untuk menghitung per tahun, maka 500.000 tersebut dikalikan 12 bulan. Maka hasilnya 6 juta. Nah, untuk mengetahui penghasilan netonya, maka gaji pokok tersebut dikurangi dengan biaya jabatan. Maka hasilnya 119.400.000. Nah, di sini karena Pak Kli merupakan seorang lajang dan belum menikah ataupun mempunyai anak, maka beliau dikenakan PTKP wajib pribadi. Bukan tidak ada pengurangan untuk PTKP anak ataupun istri karena beliau masih lajang. Sehingga hanya ada pengurangan wajib pribadi sebesar 54 juta. Maka penghasilan kena pajaknya yaitu 65.400.000. Nah, di sini kita akan mulai menghitung PPh 21 terutangnya. Jadi pertama-tama dikalikan 5% dulu. Karena apa? Karena jumlah PKP dari Pak Kli itu melebihi 50 juta. Maka kita kalikan dulu 50 juta dikalikan 5%. Hasilnya 2.500.000. Kemudian dikalikan kembali 15% karena masih ada sisa PKP yaitu 65.400 dikurangi 50 juta. Hasilnya 15.400. Nah, 15.400 itu dikalikan dengan 15%. Maka hasilnya 2.310. Maka PPh 21 terutang selama setahun yaitu 4.810.000. Nah, untuk mencari per bulannya maka PPh 21 terutang sebulan sama dengan 4.810.000 dibagi 12, yaitu sebesar 400.833. Maka besar penghasilan yang diterima selama 1 bulan yaitu 10 juta dikurangi 400.833. Jadi hasilnya 9.599.166. Nah, perhitungan yang kedua yaitu perhitungan mengenai PPh pasal 24. Di sini saya mengambil contoh soal import karena sebenarnya perhitungan PPh pasal 22 itu sangat banyak. Nah, di sini saya mengambil soal import. PT X adalah importir gandum yang memiliki API. Pada bulan Februari 2020 melakukan import gandum dari Amerika Serikat dengan harga faktur USD $200.000. Biaya asuransi 2% dari harga faktur. Ongkos angkut 5% dari harga faktur. Bea masuk 20%, PPN 10%, kurs Menteri Keuangan pada saat import sebesar 15.000 per USD. Hitunglah berapa besarnya PPh pasal 22 yang dipungut. Nah, di sini yang pertama kita cantumkan dulu harga fakturnya yaitu sebesar 200.000 USD dolar. Kemudian ada biaya asuransi sebesar 2%. Nah, 2% ini kita kalikan dengan harga faktur tersebut. Jadi 2% dikalikan 200.000 USD dolar. Hasilnya 4.000 USD dolar. Nah, ongkos angkutnya sebesar 5%. Sama, kita kalikan juga dengan harga faktur. Jadi 5% dikalikan 200.000 USD dolar. Hasilnya 10.000 USD dolar. Nah, kemudian harga pabean itu sebesar jadinya 214.000 USD dolar.
Itu dari mana? Yaitu dari harga faktur ditambahkan asuransi dan ditambahkan ongkos angkut. Maka harga pabeannya atau CIF-nya sama dengan $214.000. Nah, kemudian ada bea masuk 20%. Sama, bea masuk 20%-nya ini kita kalikan dengan harga pabean yang sebesar 214.000 tadi yang telah ditambahkan dengan asuransi dan juga ongkos angkut. Kemudian nilai importnya yaitu rumusnya CIF ditambah bea masuk. Maka hasilnya 256.800 USD dolar. Kurs nilai importnya kan 15.000 per USD dolar. Maka nilai import tadi dikalikan kurs nilai importnya. Jadi 256.800 USD dolar dikalikan 15.000. Jadi hasilnya Rp 3.852.000.000. Nah, PPh pasal 22-nya itu dikenakan tarif untuk import sebesar 0,5% dari harga tersebut. Jadi 3.852.000.000 dikalikan 0,5%. Hasilnya 19.260.000. Jadi PPh yang dihasilkan PPh pasal 22 untuk soal import pada kali ini yaitu sebesar 19.260.000. Nah, selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 23. Nah, sama dengan perhitungan PPh pasal 22, di sini PPh pasal 23 itu juga banyak. Tapi di sini saya memilih salah satu contoh soalnya yaitu mengenai PPh pasal 23 tentang hadiah. Nah, jadi soalnya PT Rafinternet mendapatkan hadiah lomba kebersihan tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada HUT Republik Indonesia. PT Rafinternet mendapatkan peringkat pertama dengan hadiah sebesar 100 juta. Berapakah PPh yang harus dipotong atas penghasilan tersebut? Nah, jadi untuk PPh pasal 23 untuk hadiah itu ada besarannya yaitu 15%. Jadi hadiah yang kita terima yaitu sebesar 100 juta itu dikalikan dengan tarif PPh pasal 23 tersebut. Jadi 100 juta dikalikan 15%, maka dapatnya 15 juta. Nah, jadi penghasilan yang kita dapatkan atau kas yang masuk ke perusahaan kita itu hanya 85 juta. Mengapa demikian? Karena kita harus membayar pajak hadiah tersebut sebesar 15 juta. Jadi kas yang kita terima hanya 85 juta. Dan untuk 15 jutanya kita harus membayar pajak pasal 23 tersebut. Oke, baik, selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 15. Di sini saya mengambil soal mengenai penghasilan bruto final. CV Polan adalah badan yang memiliki NPWP, membayar kepada PTC yang merupakan perusahaan pelayaran sebesar 60 juta. Atas sewa kapal, besarnya PPh pasal 15 yang harus dipotong oleh CV Polan adalah, jadi kita di sini menghitung berapa besar pajak yang harus dipotong oleh CV Polan ketika akan membayarkan sewa kapal tersebut. Jadi perhitungannya yaitu penghasilan sewa kapal sebesar 60 juta dikalikan dengan tarif PPh pasal 15 untuk penghasilan bruto final yaitu 1,2%. Untuk diketahui bahwa tidak semua PPh pasal 15 yaitu sebesar 1,2%. Tergantung kita menghitung berhubungan dengan soal apa. Kebetulan penghasilan bruto final ini sebesar 1,2%.
Nah, penghasilan sewa kapal sebesar 60 juta dikalikan dengan tarif PPh pasal 15 yaitu 1,2%, maka hasilnya sebesar 720.000. Jadi besar PPh pasal 15 tersebut adalah 720.000. Maka untuk pembayaran yang harus dilakukan oleh CV Poland yaitu 60 juta dikurangi 720.000. Maka hasilnya 59 juta 280.000. Karena telah dipotong PPh pasal 15 terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 19. Nah, PT X memiliki aset bangunan dengan harga perolehan Rp 500 juta, dibeli tanggal 1 Januari 2014. Aset ini didepresiasikan selama 20 tahun tanpa nilai sisa. Perusahaan mengajukan permohonan revaluasi aset di tahun 2018 dan baru disetujui untuk melakukan revaluasi pada 31 Desember 2019 dengan nilai revaluasi berdasarkan nilai pasar yaitu 540 juta. Berikut perhitungan PPh pasal 19 yang terutang. Nah, pertama di sini kita terlebih dahulu menghitung berapa selisih nilai revaluasi dari tahun 2019 dengan tahun 2014. Nah, 540 juta dikurangi 500 juta, maka hasilnya 40 juta. Nah, selisih dari nilai revaluasi ini dikalikan dengan besarnya tarif PPh pasal 19 yang terutang. Di sini tarif PPh pasal 19 yaitu sebesar 10%, maka 40 juta dikalikan 10% hasilnya 4 juta. Jadi besar PPh pasal 19 yaitu 4 juta. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 24. Nah, di sini saya sudah mempunyai soal yaitu PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta, penghasilan dari Vietnam yaitu sebesar 200 juta, hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Nah, yang pertama di sini kita harus menghitung total penghasilan kena pajaknya terlebih dahulu, yaitu penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta ditambahkan penghasilan dari Vietnam 200 juta, jadi penghasilan netonya yaitu 600 juta. Nah, yang kedua yaitu kita menghitung total PPh terutang. Jadi di sini dikenakan tarif PPh terutangnya sebesar 25%. Jadi 25% dikalikan 600 juta, maka hasilnya 150 juta. Nah, yang ketiga kita harus menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikalikan total PPh terutang. Nah, penghasilan luar negeri yang dimaksud ini adalah penghasilan dari Vietnam, yaitu sebesar 200 juta. Dibagikan dengan total penghasilan 600 juta, yang tadi itu penghasilan neto. Kemudian dikalikan dengan 150 juta, berasal dari total PPh terutang. Maka hasilnya 49.999.999 dibulatkan menjadi 50 juta. Kemudian yang keempat, kita menghitung PPh terutang atau yang dipotong di luar negeri. Di sini pada soal telah diberitahu bahwa PPh yang terutang pada penghasilan luar negeri yaitu tarifnya sebesar 20%. Maka penghasilan luar negeri sebesar 200 juta tersebut dikalikan 20%, hasilnya 40 juta. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 25.
Nah, soalnya yaitu jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 yaitu sebesar 10 juta, PPh pasal 22 yaitu sebesar 5 juta, PPh pasal 23 yaitu sebesar 3 juta, PPh pasal 24 yaitu sebesar 3 juta. Maka berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Nah, yang pertama kita harus mengetahui PPh terutang tahun 2014 yaitu sebesar 50 juta dari soal ya. Kemudian ada kredit pajaknya dari PPh pasal 21 sampai PPh pasal 24. PPh pasal 21 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, PPh pasal 24 3.500.000. Maka jumlah kredit pajaknya itu dijumlahkan dari PPh pasal 21 sampai PPh pasal 24, maka hasilnya jumlah kreditnya 21.500.000. Nah, dasar penghitungan PPh pasal 25 tahun 2015 yaitu PPh terutang tahun 2014 dikurangi kredit pajak, yaitu hasilnya 28.500.000. Nah, besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu 28.500.000 dibagi 12. Karena kan dalam satu tahun ada 12 bulan. Maka per bulannya yaitu 2.375.000. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.375.000. Baik, yang terakhir yaitu ada perhitungan PPh pasal 26. Nah, soalnya yaitu PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Abadi Berkarya tahun 2015. Nah, jawabannya kita menghitung PPh pasal 26 yaitu pertama perkiraan penghasilan neto yaitu 50% dikalikan 2 miliar yaitu 1 miliar. Mengapa 2 miliar itu terdapat dari soal ya? Dan perkiraan penghasilan neto 50% itu sudah ditafsirkan atau sudah ditentukan yang 50%-nya itu. Maka PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikalikan 1 juta. 20% itu juga sudah tarif dari PPh pasal 26. Jadi 20% dikalikan 1 miliar sama dengan 200 juta. Maka PPh pasal 26 pada soal ini yaitu sebesar 200 juta. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kurang jelas dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.